Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Tokoh utama dalam hadis ini adalah Rasulullah dengan seorang Kristen bernama Tamim Ad-Dari. Dia menyatakan syahadat dan masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia menceritakan pengalamannya selamat dari laut yang hampir saja menggulung kapal mereka. Mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Lalu dia singkatnya, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang saat itu kakinya, tangannya, dan lehernya dirantai dengan belenggu rantai besar, besi yang berantai besar. Dan laki-laki itu pada akhirnya mengatakan siapa dirinya. Dia adalah Dajjal. Nabi mengatakan itulah Dajjal. Nah, si Dajjal ini berkata, apabila sudah susut Danau Tiberias di Palestina, apabila sudah tidak berair lagi mata air Zuhar juga di Palestina, apabila sudah tidak berbuah lagi kurma di pohon-pohon kurma di Baisan, juga dekat dengan kawasan Danau Tiberias. Bila yang tiga ini terjadi dan seluruhnya di Palestina, berarti saya sudah lepas. Dan tiga-tiga itu hari ini sudah terjadi. Demi Allah, Pak, saya sudah di sana tahun yang lalu. Awal tahun bulan Februari dengan 95 orang jamaah. Saya bawa istri. Kami datang langsung setelah kami sholat di Masjidil Aqsa. Kami menangis dan kami tausiah dan segala macamnya di situ. Kami berkunjung ke tiga tempat ini. Ketika kami datangi Danau Tiberias, kata yang membawa kami, warga masyarakat setempat tidak seperti dulu lagi. Sudah menyusut walaupun naik sedikit karena debit pemakaian air sudah digantikan kepada air laut yang disuling oleh Israel. Oleh karena itu, air Danau Tiberias hanya untuk pengairan kebun-kebun saja lagi. Jadi ada naik sedikit, tapi jauh daripada ini. Penyusutan semakin terasa. Yang kedua, mata air Zuhar sudah tidak berair satu tetes pun, Pak, sekarang. Dan sudah tidak berair lagi satu tetes pun. Padahal penduduknya mengandalkan hidup dengan bertani dari sumber mata air Zuhar ini. Ini sudah tidak lagi mengeluarkan air mata air ini sedikit pun. Dan yang ketiga, kebun kurma Baisan sudah rusak. Batang-batang pohonnya tidak mengeluarkan hasil. Buahnya rusak. Dan makin hari makin tidak lagi produktif. Kawasan ini sudah berubah dari sebelumnya. Masya Allah. Jadi tiga ini adalah tanda nyata laknatullah alaih yang paling ditakutkan di seluruh Nabi dan Rasul. Kemunculannya adalah Dajjal. Sebab apa? Dajjal nanti datang dan muncul saat manusia sudah putus asa untuk hidup. Kedatangan Dajjal ketika manusia dalam kelaparan di muka bumi ini. Kedatangan manusia ketika Dajjal kedatangan Dajjal ketika manusia menyaksikan begitu banyaknya bencana, kemiskinan, kelaparan, pertumpahan darah, peperangan, kezaliman di mana-mana. Sementara Dajjal mengklaim dia bisa merubah segalanya. Dan Dajjal mendemonstrasikan kemampuannya merubah langit dengan mendatangkan awan, menurunkan hujan, merubah bumi dengan menjuburkan tanaman, menghidupkan hewan ternak, bahkan menunjuk ke arah kuburan, lalu semua yang ada di kuburan itu dibangkitkannya. Padahal kata Nabi, semua yang dibangkitkannya itu bukanlah manusia yang dulu meninggal dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana. Kalian jangan tertipu, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasul berkata, saat Dajjal itu muncul, manusia malah sudah mengimpi-impikan, datanglah wahai Dajjal, kami butuh pertolonganmu. Manusia ini siapa, Pak? Jelas bukan orang beriman. Kalau orang beriman tahu haram berjumpa dengan Dajjal. Kalau orang beriman malah tahu. Cuma masalahnya ketika itu, saat sedang pahit dan saat sedang berat hidup ini, apakah iman ini masih bertahan di dada, Pak? Saya khawatir. Karena memang terdengar olehnya berita, dimanapun negeri didatangi oleh Dajjal, Dajjal masuk ke sana, makanan dibagi-bagi oleh Dajjal. Tanah-tanah yang tandus disuburkan dan dihidupkan oleh Dajjal. Air sungai tidak mengalir, diturunkan dari langit hujan yang lebat sehingga air itu mengalir. Kemudian bahkan Dajjal menghidupkan hewan ternak segala macamnya. Maka manusia-manusia yang masih belum datang Dajjal ke sana berharap segeralah datang wahai Tuhan Dajjal. Tapi ketika Dajjal datang ke sana, mereka jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang Islam yang munafik, orang-orang Islam yang fasik, orang-orang Islam yang ahli maksiat, orang-orang Islam yang lemah-lemah iman, orang-orang Islam yang banyak, yang sedikit amal solehnya, mereka lah yang paling rapuh pertahanannya. Padahal Dajjal kalau datang ke sebuah kota, dia langsung menyebarkan kekuatannya, menyebarkan sihirnya, menyebarkan hipnotisnya, sampai-sampai Nabi berkata, kalau kamu tahu bahwa Dajjal masuk ke kota kamu, tutup pintumu, kunci kuat-kuat, tutup jendela-jendelamu, tutup rapat-rapat, pastikan istrimu, anak gadismu, emak perempuanmu, emak ya jadi perempuannya, makmu ya, pastikan perempuan-perempuan kalian sudah di dalam rumah dan mereka sudah terikat tangannya, terikat kakinya. Jadi kabeh kaki bini awak pak, kabeh tangan bini awak, anak gadis kita ya, ikat seluruhnya. Lalu ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah kita. Kenapa harus diikat kami Ustaz? Kata ibu. Ya bu, Bapak harus kabeh kami. Karena ketika itu hipnotis dan sihir Dajjal menyebar kemana-mana. Ada orang yang begitu kuat ingin keluar, dan yang paling merapu itu adalah wanita. Dia seperti digerakkan untuk ingin keluar, makanya harus diikat tangannya. Ikat sampai bila diikat? Sampai Dajjal keluar meninggalkan kota itu. Itu saja tidak lama dah. Biasanya pengumumannya diumumkan oleh tim Ses Dajjal di seluruh kota. Pokoknya kota Solo. Iya Pak, sekarang kaki tangan Dajjal itu sudah ada di Solo. Cuman kita belum tahu orang-orangnya siapa sekarang. Di Solo, di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, di Batu Sangkar, sudah ada kaki tangannya itu. Yang jahat-jahat itu sekarang Pak, yang jahat-jahat itu, sementara dia memegang kendali, dia memegang kepemimpinan segala macamnya, ada yang jahat di antara mereka akan jadi tim sesnya Dajjal. Bukankah sudah kita jelaskan sebelumnya, 8 kelompok manusia yang akan menjadi pengikut dan bala tentara Dajjal. Kita udah uraikan itu sebelumnya. Betul Bapak Ibu? Lihat tekanan itu. Lihat lupo. Itu nama labiah Bapak Ibu. Lupo itu ada nama labiah. Tapi biarlah mau maafkan. Tanda apa ibu manusia, iwak pelupo. Insan, kan insan Pak. Insan itu bahasa Arab. Ma yusammal insanu bil insani illa binisyani. Tidaklah insan itu disebut dengan insannya kecuali karena nisyannya. Nisyan itu artinya paluponyo. Iu pelupo aku. Aku mengaji baru tahun yang lalu. Setahun yang lebat. Lalu po ya. Boleh kalau sampai 5 tahun doa. Tanda lupa itu udah terkenal itu tandanya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti saya ulang sekelebat. Cuma yang paling penting sekarang ini, sampai di mana tadi? Tim Ses Dajjal itu sudah mengumumkan. Diumumkan tim Ses Dajjal dari tingkat kota dikirimkan ke kabupaten informasinya. Di kabupaten dikirimkan ke kecamatan, kecamatan dikirimkan ke tingkat kelurahan dan seterusnya. Disosialisasikan bahwa yang Agung Dajjal akan masuk ke kota Solo, titik kalian harus menunggu beliau adalah di pokoknya di alun-alun apa, di lapangan apa gitu ya. Maka siapa ingin berjumpa, ingin mendapatkan perbaikan kehidupan, ingin dirombak menjadi manusia yang kembali hidup segar, kuat dan sehat, silakan datang sambil menyaksikan demonstrasi yang Agung Dajjal untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak bisa teknologi buat. Jadi orang harap itu ketika itu hari Rabu, tanggal bulan jam yang Agung Dajjal sudah sampai di kota kita. Itu diumumkan oleh mereka tuh Pak. Jadi orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang memang banyak sudah putus asa, ya mereka menanti-nanti kedatangan itu. Disitulah saatnya Bapak mendekati istrinya. Dek, sudah dengar berita beberapa hari yang lalu kan bahwa Dajjal laknatullah alaih datang hari ini, nanti jam 10 pagi ini. Ayo dek, sinikan tanganmu, sinikan kakimu. Itu Pak. Ya, ibu harus pasrah, harus rela. Yaudah, mau kasih banyak dah. Udah ingin selamanya nampu. Kabeh tangan tuh, kabeh kaki. Ketika itu nggak ada lagi cerita ham dan itu ham lah. Ya, kabeh tangan, kabeh kaki. Ikatan itu, ini hadisnya sahih Pak, bukan main-main ya. Kemudian ikatkan di tiang-tiang rumah. Sepastikan keluarga sudah di rumah. Lalu kunci pintu, kunci jendela. Apa yang dikerjakan? Ketika Dajjal sudah masuk kotamu, baca langsung surah Al-Kahfi di dalam rumah itu.
Baca langsung surat Al-Kahfi. Apa gunanya baca surah Al-Kahfi? Akan terjadi apa yang Allah lakukan kepada pemuda Kahfi yang masuk ke dalam gua, dicari lalu lalang oleh bala tentara raja yang zalim untuk dibantai dan dibunuh. Mereka tak menemukan dan tidak melihat siapa di dalam gua itu. Nah, jadi mudah-mudahan rumah kita Allah gaibkan dari pandangan bala tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, tim ses Dajjal. Mereka seperti tidak melihat rumah kita. Allah tembok, Allah lindungi dengan tembok gaib, dengan benteng gaib, karena bacaan surat Al-Kahfi. Gitu Pak. Camkan ini baik-baik. Nah, kenapa ibu-ibu diikat? Saya sudah jawab tadi ya. Karena ketika itu kita memang pada kelaparan semua. Kita dalam keadaan kekeringan. Kita dalam keadaan butuh makanan. Lalu terdengar berita bahwa Dajjal bagi-bagikan makanan. Biasanya orang berloncatan keluar dari rumah untuk menyambut dan menjemput makanan. Betul tidak? Apalagi di akhir zaman kata Nabi, karena lapar tetangga tega membunuh tetangganya. Karena lapar, hanya demi sepotong roti, lalu tetangga membunuh tetangganya sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di akhir zaman, sebelum Dajjal keluar loh ini ya, sebelum Dajjal datang. Sekarang Dajjal sudah lepas Pak, tapi dia masih di balik kegelapan, menguasai dunia dengan segala makar kejahatan, menggunakan kaki tangannya. Illuminati, Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal. PBB adalah kaki tangan Dajjal. Jangan salah-salah Bapak Ibu. Semua makar yang ada, bahkan COVID-19 ini kerjaan kaki tangan Dajjal. Untuk melemahkan umat, untuk menjauhkan umat ini dari masjid, untuk menjauhkan umat ini dari ulama, untuk menjauhkan umat ini dari ekonomi, untuk menjauhkan umat ini dari pendidikan yang benar. Dibuat umat ini saling berjarak antara satu dengan yang lain. Dibuatnya umat ini untuk lumpuh. Akhirnya Masya Allah, ada yang namanya lockdown, ada yang namanya PSBB, segala macamnya. Ini makar global, dikerjakan oleh kaki tangan Dajjal. Dajjal mengatur ini dari balik kegelapan. Dan Nabi berkata, sejak Dajjal lepas dari ikatan-ikatannya, ada waktu 40 kata Nabi, Dajjal menyusun makarnya dan dikerjakan oleh kaki tangannya. Baru setelah itu dia muncul ke permukaan, ke tengah-tengah manusia. Jadi Pak, Ibu, lada ke masawa 40 itu Nabi tak jelaskan. 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun Nabi tak jelaskan. Pokoknya kata Nabi 40. Di sini perlu persiapan kita. Kalau saya melihat Pak, kekacauan dan gempa-gempa, bencana-bencana, petaka-petaka berdekat kepada perang, kasadwalahnya, keseluruhannya adalah bukti dan tanda nyata bahwa Dajjal itu sebentar lagi akan muncul ke tengah-tengah manusia. Persiapan kita itu cuma iman, amal soleh yang banyak, imbauan-imbauan seperti ini, sedekah yang kau keluarkan karena Allah SWT. Bulan yang lalu saya sudah sampaikan, sedekah kita ini mampu datang di saat genting untuk menyelamatkan kita di dunia. Selama ini kan kajian kita nanti setelah kematian baru bisa menolong awak. Itu Pak, yang kita dengarkan selama ini kan begitu ya Bu ya. Nanti di akhirat dia bisa menolong kita. Wallahi tidak begitu Bapak Ibu. Amal soleh yang kita kerjakan hari ini di kehidupan ini, termasuk infak sedekah kita, ini bisa dipanggil, bisa diundang lagi, bisa diceritakan lagi kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dari bencana yang akan mematikan kita dan keluarga kita, dari bencana yang akan bisa mengkafirkan dan memurtadkan kita, dari bencana atau petaka, fitnah, musibah, huru-hara yang bisa merenggut nyawa kita dan membinasakan kita. Panggil amal itu. Ya Allah, hamba dulu pernah bersedekah ya Allah. Sedekah hamba cukup ekstrim. Hamba membantu 10 juta, hamba bantu 20 juta untuk masjid Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Masjid Jami' An-Nabawi di pesantren beliau, dan Masjid Jami' Indonesia Syam di Idlib Suriah. Ya Allah, tolong kami dengan amalan hamba itu ya Allah. Selamatkan hamba, selamatkan keluarga hamba, selamatkan anak keturunan hamba ya Allah. Bisa dipanggilin. Saya sudah uraikan ini sebelumnya Pak. Jadi akan selamat dari Dajjal adalah orang-orang beriman saja, yang imannya sudah terpupuk dengan berbagai macam ujian, kajian-kajian ulama. Kajian ulama ibaratnya pemupuan. Lalu penguatannya adalah berbagai macam agenda-agenda yang terjadi dalam rangka menggerus iman. Ternyata dia bertahan.